saya atas nama Pragatiwira Anggini Syahar, NIM 2018-01-006, kelas A18, Program Studi S1 Administrasi Rumah Sakit, Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia. Kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep pelayanan publik. Pertama kita harus ketahui apa itu pelayanan. Pelayanan atau customer service secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Sehingga melalui pelayanan ini keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. Sedangkan pelayanan publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal hingga tercipta kepuasan dan keberhasilan. Adapun jenis-jenis pelayanan publik, berdasarkan Kemenpan nomor 63 tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggara Pelayanan Publik mengelompokkan 3 jenis pelayanan dari instansi pemerintah serta BUMN dan BUMD. Seperti yang pertama yaitu pelayanan administratif, yang dimana jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya. Sedangkan yang kedua yaitu pelayanan barang, yang dimana pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengelolaan barang berwujud fisik, termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsung dalam suatu sistem. Yang ketiga yaitu pelayanan jasa, yang dimana adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya. Adapun karakteristik pelayanan, yang pertama itu bukti langsung atau tangible, yang dimana tangible adalah faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dari segi visual atau berhubungan dengan lingkungan fisik. Yang kedua yaitu kehandalan atau reliability, yang dimana reliability yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dan segera dan memuaskan. Yang ketiga yaitu daya tanggap atau responsiveness, yang dimana itu daya tanggap keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap, berupa ketepatan waktu, pelayanan serta kecepatan memanggil kembali pelanggan. Yang keempat itu jaminan atau assurance, yang mana yang diperlakukan karyawan atau petugas pelayanan mampu menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan perusahaan dapat menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya. Yang kelima yaitu empati. Empati berarti perusahaan memahami masalah para pelanggannya dan berarti demi kepentingannya pelanggan. Adapun permasalahan dalam pelayanan publik, yang pertama yaitu kurang responsif, yang dimana kondisi ini sering terjadi pada hampir semua tingkat unsur pelayanan, melalui pada tingkatan petugas pelayanan sampai dengan tingkatan penanggung-jawaban. Sedangkan yang kedua itu kurang informatif, yang dimana itu berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu kurang fleksibel, yang dimana berbagai unit pelaksana pelayanan terletak jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga menyulitkan bagi mereka memerlukan pelayanan tersebut. Sedangkan yang keempat yaitu kurang koordinasi, yang dimana itu berbagai unit pelayanan terkait satu dengan lainnya sangat kurang berkoordinasi, karena sering terjadi kayak tumpang tindih begitu, ataupun pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan hingga instansi pelayanan lainnya yang terkait. Sedangkan yang kelima itu
birokratis, yang dimana pelayanan atau khusus pelayanan perizinan pada umumnya dilakukan dengan melakukan proses yang terdiri dari berbagai level, sehingga menyebabkan penyelesaiannya pelayanan yang terlalu lama. Yang keenam yaitu kurang mau mendengar keluhan, saran, aspirasi masyarakat. Pada umumnya aparat pelayanan kurang memiliki kemauan untuk mendengar keluhan pasien, aspirasi dari masyarakat, sehingga pelayanan dilaksanakan dengan apa adanya tanpa perbaikan dari waktu ke waktu. Sedangkan inefisien atau berbagai persyaratan yang diperlukan khususnya dalam pelayanan perizinan seringkali tidak terlaksana. Adapun pemecahan masalah yang pertama itu penetapan standar pelayanan, yang dimana itu standar pelayanan memiliki arti yang sangat penting dalam pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan suatu komitmen penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan harapan-harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan. Maka dari itu di sini penetapan standar pelayanannya itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan dapat juga dipenuhi. Sedangkan yang kedua yaitu pengembangan standar operating atau prosedur atau SOP untuk memastikan bahwa prosedur pelayanan dapat berjalan secara konsisten. Diperlukan adanya SOP. Dengan adanya SOP, maka proses pengelolaan yang dilakukan secara internal dalam unit pelayanan dapat berjalan sesuai dengan acuan yang jelas. Maka dari itu di sini pelayan harus memenuhi SOP yang ada dalam perusahaan atau yang ada dalam kegiatan unit lainnya. Sedangkan yang ketiga yaitu pengembangan survei kepuasan pelanggan, yang dimana untuk menjaga kepuasan masyarakat maka perlu dikembangkan suatu mekanisme penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang keempat yaitu pengembangan sistem pengelolaan pengaduan, yang dimana pengaduan masyarakat merupakan suatu sumber informasi bagi upaya-upaya pihak penyelenggara pelayanan untuk secara konsisten menjaga pelayanan yang dihasilkannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Maka dimana di suatu pelayanan publik harus kayak dikembangkan bagaimana masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengaduan kepada pelayanan publik. Terima kasih. Itulah yang sempat saya paparkan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.